keranda betina ini dulunya di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugroho Nur Iksanto di channel Sumarah Kabar Kambing. Sekarang saya masih berada di Wonosroyo. Kita mengulik kambing-kambing di Wonosroyo dulu. Jadi sekarang kita sudah di depan kandang ini. Depan kandangnya Lembah Siratuk Farm. Ini bercabang ya teman-teman. Untuk kandangnya banyak. Kita langsung saja ke dalam. Jadi ramban-ramban di sini itu ada ramban nangka, daun nangka. Untuk ini daun singkong karet teman-teman. Contoh seperti itu pohonnya. Nah, kita langsung saja ke dalam. Nah, ini sudah ramai teman-teman. Kebetulan ownernya Mas Agus sedang tidak di rumah karena sedang kuliah. Jadi kita akan mewawancarai salah satu yang ada di sini. Kebetulan hafal semua. Ini ada masternya. Ini ada Pak Subara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini sudah dikeluarkan untuk kambingnya. Pejantan maskot dari kandang ini. Gering. Di luar saja, Mas. Oh, di luar saja. Nah. Nah. Ini kameramen yang merangkap jadi handling. Kru sekaligus kameramen. Nah, ini sudah dikeluarkan untuk pejantannya. Kalau ini bisa dijelaskan, Pak. Ini kerandanya apa? Oh, dari keranda betina ini dulu Mas Agus belinya di tempatnya Pak Urip. Pak Urip belinya di tempatnya Giono Itawapati. Nah, kebetulan betina itu dulu kawinan dari pejantannya milik Mas Susilo, tapi saya lupa namanya. Tapi kalau di kelas kontes dulu sering sama-sama di kelas kontes, satu kelas. Itu dengan jantan saya juga satu kelas. Jadi kalau sesuai betinanya, jantan dari betinanya itu ya sudah termasuk kelas kontes lah Mas. Karena ini aslinya betinanya ini dari padi dan dibeli Pak Urip terus dibeli Mas Agus. Berarti indukan ini dulunya dari pati nih Pak. Dari pati, awalnya dari pati. Dibeli Pak Urip terus dibeli sama Mas Agus. Seperti itu. Nah, kalau dari pejantannya? Kalau pejantannya ini kumbang seto miliknya Pak Nuri Nurfi Pak Urip. Oh, berarti kumbang teman-teman. Kumbang, ini karena kumbang. Ini salah satu peninggalan dari kumbang. Jarang Mas. Jarang. Sudah jarang. Ya. Nah, ini yang terselip ini Mas. Nah, ini masih ada satu di Lembah Siratuk Farm teman-teman. Nah, benar. Ini untuk melengkapi breeding di sini. Ya, benar. Memang kerana kumbang bagus teman-teman. Jadi untuk melengkapi, nah dipeliharalah satu anakan dari kumbang ini. Ini umurnya berapa Pak? Sekarang 27 bulan, berarti 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan teman-teman. 3 bulan. Sepertinya sudah seperti ini. Kalau ini anakannya sudah banyak ya Pak di sini. Kalau anakannya dulu pernah sekitar ada 1, 2, 4 ekor. Sudah 4 ekor. Sudah 4 ekor. Sudah 4 ekor teman-teman. Dan di sini masih ada ya Pak. Di sini masih ada 1 itu. Di sini masih ada 1 teman-teman. Nanti kita lihat. Nah, ini untuk speknya seperti ini. Ini kalau menurut jenengan kelebihan dan kekurangannya apa ini Pak? Kalau saya kelebihan satu yang sangat jelas pola warna bagus. Warnanya bagus. Terus leher gelambir ini sudah panjang bagus. Terus bulu sudah mengembang panjang, berbulu lebat lah. Postur sudah tinggi, sudah panjang. Dan saya rasa itu sih yang sangat menonjol dari kambing ini. Kalau untuk dari segi kepala ini gimana ini Pak? Kalau kepala kan acuan penilaiannya kan besar, tebal, terus pendek. Ini sudah besar, tebal, tapi kurang pendek Mas. Iya.
Terus kalau cembung ini cembungnya masih versi 1. Kan cembung ada versi 2. Cembung yang setengah lingkaran, terus mendekati setengah lingkaran dan kurang dari setengah lingkaran seperti itu. Kalau ini versinya masih kurang dari setengah lingkaran. Ya. Tapi ini sudah cukup ya Pak untuk Kalau breeding di sini. breeding sudah cukup. Kalau untuk breeding sudah cukup. Breeding. Nah, ini untuk telinga. Telinga ini sudah panjang ya Pak? Ini telinga panjang, sudah lebar, sudah panjang, terus menggantung. Agak kekurangan dikit ini popokannya kurang lebar. Untuk popokannya. Popokannya kurang lebar. Tapi kalau nanti ketemu sama babon yang nah, itu bisa. sudah menggantung. Sudah menggantung, pasti keluarnya bagus lah. Terus anakannya juga lumayan. Kemarin pernah cempe baru 2 minggu bisa laku 12 kan lumayan Mas. Nah, itu teman-teman. Jadi memang breeding seperti itulah. Memang yang penting kerandah dulu, nanti keluarnya 2 minggu 12 juta. Nah, itulah seninya breeding teman-teman. Ini kambingnya memang seperti ini. Jadi memang di Lembah Siratu Farm banyak pejantan. Nah, salah satunya ini untuk melengkapi teman-teman. Jadi setiap pejantan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Benar. Nah, jadi ditutupi oleh kerandah yang lain seperti itu. Sebetulnya kalau jantan ini dulu waktu masih cempe pernah juara lokal di Watu Malang dulu di Tripits itu ada lokal terus diikutkan dia dapat juara 2. Tapi kalau sekarang kalau diikutkan ke kontes paling hanya ke 10 besar karena lawannya sekarang dengan paham berat perkembangan utama luar biasa sekali dari dulu seperti itu misalnya pas segini sudah bisa 1, 2, 3 kalau sekarang paling ya hanya 10 besar karena memang kesini memang yang dicari kualitas teman-teman karena breeding ini sudah sangat berkembang, sudah sangat crossbreed ini sudah sangat banyak jadi standarnya juga lebih tinggi lagi benar. Terus kontes mungkin kan nanti teman-teman di peserta kan tanya kenapa kok kurus seperti ini kambing ini dari kecil punya alergi. Kalau dia gemuk terlalu banyak komporan, protein, dia langsung seperti ini Mas, rontok terus. Berarti gatal Pak? Gatal, dia akan gatal terus. Tahu kenapa atau alergi ataupun apa, tetapi pada saat dia terlalu gemuk terus kebanyakan asupan protein maka dia akan rontok. Ini dikuruskan supaya ini bisa tumbuh lagi Mas. Ini kan pasung kelihatan jelek kan nggak tumbuh. Ya, ini agak botak sedikit teman-teman. Ini dulunya sangat parah ini sampai kelihatan kulitnya. Benar sampai kelihatan kulitnya. Sekarang ini sudah lumayan lah, ini sudah mulai tumbuh lagi. Nanti kalau sudah panjang ini kelihatan besar lagi. Jadi tidak terlalu terlihat panjang seperti ini. Ini entah mungkin faktor fisiknya atau mungkin dari gen atau apa ya itu nggak tahu teman-teman, itu harus membuktikannya pakai lab laboratorium dan mahal Mas. Nah, itu. Lebih baik di breeding, dapat anakan bagus dijual itu malah lebih. Nah, itu yang menguntungkan seperti itu teman-teman. Kalau kontes-kontes terus ya kita bangkrut, tahu Mas. Kita tahu hadiahnya berapa lah. Kalau menurut saya kalau breeding itu jangan melulu ke kontes. Buat saja kambing cempe yang bagus. Kalau cempenya bagus, kita nggak usah terlalu banyak menawarkan barang. Orang yang akan beli itu antri nanti Mas. Nah ini cempenya antri Mas. Karena kualitas. Karena teman-teman. kualitas. Jadi seperti itu. Ini jantannya sudah cukup Pak pembahasannya? Ya saya rasa sudah sih. Sudah cukup teman-teman. Kita lanjutkan ke dalam. Kebetulan ini baru belum ada seminggu ini ada cempe teman-teman. Tapi bukan dari jantan ini. Kita lihat ke dalam. Monggo. Itu dimasukkan apa enggak? Mas Hendeling, tolong Mas Hendeling. Ini Mas Hendeling ini. Jadi serba bisa itu. Disut aja itu, disut dulu itu. Nah. Apa ini namanya?
Nah, ini Sebelum dengan Mas dilanjut, Ya. keunikan kalau kandang-kandang di Wonostroyo itu ada satu keunikan apa itu? yang mungkin di lain daerah nggak ada. Breeding Mas, marmut. Nah, itu. Marmutnya banyak Mas. Iya, marmut. Kalau tingkat marmut tuh, breeding marmut. Jadi dibiarkan begitu saja, teman-teman. Untuk pakannya nanti apa sisa-sisa dari kambing. Nah, nanti kalau sudah agak banyak tinggal disembelih, makan bareng-bareng. Nah, itu teman-teman. Yang Jadi breeding itu seperti itu. jadi seperti itu. Bawahnya dikasih marmut. Nanti kalau ada lahiran seperti itu, kita syukuran kecil-kecilan lah. Oke, daging marmut. Nah, itu. Mantap itu tuh. Nah, kita lanjut ke Mana dulu Mas? ke sini Mas. dulu. Oke, monggo. Ini di Mau dikeluarkan Boleh. atau keluarkan boleh. Mas, ya. ini umur berapa ini, Pak? Ini hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Ini anaknya ini. Oh, anak dari jantan ini. Kalau induknya, Induknya ini laku di Sukabumi. Deket Kalideres. aduh. Nah, itu. Nah, itu penyebabnya apa itu, Pak? Kok bisa Dulu, sampai meninggal? Ini anakan yang pertama di sini Ya. dari betinnya ini. Satu sudah mati di dalam, sudah hitam itu. Ya, berarti Mungkin kelainan karena keluar kembarnya ini juga sama. Kalau kembarannya ini keluar tapi tidak ada matanya, Mas. berarti memang rahimnya itu sudah kelainan. Mungkin kelainan. Terus pada saat keluar ini, padahal keluarnya normal biasa, tetapi setelah 2 minggu kandungannya keluar. Oh, berarti Dobol itu Mas. istilahnya dobol kalau di dobol sini. itu. Nah, itu. Ya, tapi masih tersisa ini. Bersyukur masih satu ini Nah, biar ini, buat breeding. ini nanti. jantan apa betina ini, Pak? Ini betina. Ini betina, teman-teman. Ini untuk meneruskan perjuangan dari mendiang ibunya ini. Yang laku di Sukabumi. Nah, itu bisa didekatkan. Bisa didekatkan mati. Ini untuk kita lihat ini kepalanya, lihat. Ini kepalanya sudah istimewa ini untuk kepalanya. Padahal jantannya seperti itu kepalanya. Iya. Nah, ini dari mana ini, Pak? Kalau saya ngerti sih dari ini ke keranda kumbang. Oh, ini dari keranda kumbangnya ini. Mirip-mirip kalau keranda kumbang itu pasungannya seperti ini. Nah, Kalau telinganya hampir mirip induknya, soalnya ininya kurang bagus sih Mas. Masih terlalu, kalau kumbang kan pangkalnya? agak lebar. Hmm. Kalau induknya ini kurang lah. Kan indukannya masih ngangkat. iya, iya. Jadi Kebetulan memang dulu mau dikawinkan dengan yang bawah tapi nggak keburu terus dikawinkan ini. Tapi sudah lumayan. nah, ini seni breeding itu sendiri, teman-teman. Untuk kepalanya ini masih lumayan panjang nih, Pak. Ini masih lumayan panjang. Tapi anakannya lihat. Nah, itu karena darah kumbang sendiri itu sudah bagus, teman-teman. Walaupun ada anaknya yang seperti itu, mungkin rezekinya masih seperti itu. Nah, ini keluar cucunya kumbang seperti ini, teman-teman. Untuk dari segi pasungnya. Untuk pola warnanya juga sudah bagus. Ini ada putihnya ini sedikit. Nah, ini. Terus ada lagi ini yang seperti ini Mas, ini di telinga. Iya, Pak. Ini kurang bagus ini. Ya. Kalau musim sekarang biasanya ada sistem operasi, seharusnya dioperasi Mas. Nah, Di apa luruskan biar ya minimal simetris ya. ya simetris lah seperti yang sebelah kiri. jadi memang ini enggak dioperasi karena ini untuk breeding. Breeding saja, Untuk breeding saja di kandang sendiri. Kalau untuk kontes kayaknya belum lah. Ya. Ini untuk breeding lah. Nah, nanti mungkin anaknya ini bisa keluar kelas kontes. Amin, amin. Ini enggak dijual ini ya, Pak. Ini enggak dijual. dijual. Ini karena induknya itu sih, Nah, Mas. ini untuk meneruskan, teman-teman. Nanti bisa disilangkan lagi dengan santan-santan yang lain. Sudah, Pak, ini, Pak. Lanjut ke sini. Nah, ini beberapa waktu yang lalu memang di kandang ini memang sedang banyak musibah, teman-teman. Ya, Pak. Iya Di benar. kandang ini beberapa waktu yang lalu sedang banyak musibah. Jadi kita lihat di sini indukannya cuma itu satu. Tinggal satu, teman-teman. Jadi untuk indukan dari pejantannya itu
sudah meninggal. Nah, indukan dari cempe ini. Cempe benar. Cempe ini juga sudah meninggal, teman-teman. Nah, ini ada lagi nih. Doro-doro ini. Doro-doro ini. Nah, ini. Ini umur berapa ini, Pak? Ini 6 bulan. Ini 6 bulan. 6 bulan. Kalau kerandahnya? Kerandahnya kalau betinanya sama dengan jantannya Mas, betinanya. Jadi satu induk dengan jantan. Satu induk, teman-teman. Ini adiknya. Dikawinkan dengan anak anggodo. Anak anggodo. Anggoda punyanya Mas Hidayat. Mas Hidayat, teman-teman. Yang punya jantan Jaka Satru itu. Nah, ini sama anak anggodo. Berarti ini cucu nih, Pak. Cucu anggodo. Nah, ini untuk speknya seperti ini. Ini dijual apa enggak ini, Pak? Ini ya itu dia karena induknya ke Sukabumi juga. Nah, lagi-lagi itu harus dijadikan bahan untuk breeding. Ya, jadi memang lika-liku peternak seperti itu, teman-teman. Karena peternak itu kaitannya dengan hewan, dengan makhluk hidup. Jadi memang yang bernyawa memang ada saatnya dipanggil lagi. Tapi kematian itu ada dua. Kematian itu ada human error dan juga ada takdir, teman-teman. Human error contohnya seperti apa, Pak Bongko? Human error. Kalau kematian sebetulnya menurut saya sih, menurut saya pribadi itu di peternakan itu ada dua kesalahan. Yang pertama bukan dua kesalahan, dua faktor. Yang pertama human error atau kesalahan manusia. Misalnya kondisi kambing sakit, kena masitis. Sekarang kan obat masitis sudah ada, tetapi tahu kena masitis tapi tidak diobati. Nah, itu namanya kesalahan manusia. Nah. Ataupun misalnya ada injeksi setelah lahir pada cempe supaya mengurangi resiko kejang. Nah. Orang sebetulnya obatnya sudah ada, cuman orang sering tidak percaya. Nah. Pada saat biasanya umur 15 sampai 30 hari biasanya kejang itu. Rawan sekali kejang di umur itu 15 sampai 30 hari. Saya juga pernah ngalamin. Nah, itu termasuk kesalahan manusia. Tetapi ada juga kematian yang karena memang sudah ditangani 100%, diobati, dicegah, tetapi dia mati berarti itu sudah termasuk takdir Gusti Allah. Nah, terutama ini, Mas. Nah, ini sudah takdir, teman-teman. Karena indukannya sudah ditangani sebaik mungkin gitu, Pak. Sebaik mungkin sudah diinjeksi dengan obat. Tapi memang belum rezekinya dan juga sudah waktunya dipanggil lagi, ya mau bagaimana lagi. Ini dulu satu lagi, teman-teman, untuk human error. Misalnya induk lahiran kan belum tentu segampang itu untuk mengeluarkan cempenya. Nah, itu juga harus perlu penanganan dari manusia untuk mengeluarkan cempenya, teman-teman. Jadi kan bisa terlalu lama di dalam, entah itu selaputnya sudah pecah dari dalam. Kalau tidak ditangani bisa mengakibatkan keracunan, gitu, Pak. Keracunan karena air ketuban pecah di rahim terus ke minum cempenya itu. Tapi kalau langsung ditangani bisa tertolong, teman-teman. Sering terjadi gini, Mas. Pada saat HPL sebetulnya kelemahan peternak sini terutama Wonostroyo pada saat dia mengawinkan, dia tidak memberi rekod pada kambing tersebut. Nah, itu. Harusnya direkod tanggalnya berapa, dikawinkan dengan kerandah apa supaya jelas. Nah, nanti HPL-nya kita tahu. Kan dari kelahiran itu dari hari ke 146 sampai 152. Ya. Kalau sudah 152, bagaimana caranya supaya cempe itu keluar? Kalau tidak keluar, malah berbahaya. Karena bukan hanya cempenya yang mati, mungkin bisa indukannya yang mati. Karena terlalu lama di dalam. Terlalu lama di dalam dan sudah pecah kan air ketuban menjadi racun, Mas, di dalam rahim. Jadi seperti itu, teman-teman. Kita menyelipkan sedikit-sedikit edukasi yang kita tahu lah. Itu untuk mengurangi angka kematian pada kambing itu sendiri. Atau gini, misalnya kambing yang normal biasanya kan keluar kaki dulu sedikit terus bersamaan dengan kepala. Tetapi sering ditemui ada istilah diskotia. Diskotia itu bagian belakang dulu. Sungsang lah. Sungsang kalau bahasa sini itu sungsang. Kalau bahasa Wonostroyo sungsang. Nah, itu harus ada penanganan, Mas. Kalau tidak ada penanganan. Seperti apa penanganannya? Ya, kalau bisa ya langsung diambil kaki belakang, terus
pada saat menguat nanti ikut ditarik sedikit demi sedikit supaya dia keluar. Kalau misalnya sudah pecah ketuban setelah keluar, bagaimana supaya harus lebih cepat keluar? Biasanya kelaminnya yang betinnya itu kalau diidik-idiki ya mas, Nah, tapi nggak saru mas ini kelamin nggak saru ya mas. ini edukasi, teman-teman. Edukasi sedikit. Penanganan cempe ini. Nah, sambil tarik, yang satunya ke kelaminnya. Jadi nanti dia akan terus menguat kalau kelaminnya bagian bawah dipegang. Seperti itu. Itu teman-teman. Tarik. Terus setelah keluar, baru seperti nanti di channel sebelum ini itu ada setelah keluar itu Mas Dayat itu sering ngocop. Itu ada videonya teman-teman. Mungkin sudah diupload. Kalau untuk saat ini belum ya mas? Kayaknya belum ya, belum. Nah ini belum. Tapi sebelum video ini tayang itu sudah diupload untuk video penanganan cempe. Kebetulan di kandang ini teman-teman. Nanti bisa dilihat untuk penanganan cempenya itu juga ada yang ketubannya itu sudah pecah. Nanti bisa dilihat penanganannya seperti apa. Nah itu. Ada lagi mau ditanyakan. Ya, kita lanjut. Ininya ini mati kenapa teman? Nah itu. Tanyakan, Mas. Itu pak. Ini kenapa ini kok bisa meninggal itu? Dulu pada saat hamil ini kan kemarin ada pandemi PMK mas. Ya. Pada saat ada pandemi PMK kebetulan ini bunting sudah agak tua. Terus sebetulnya kami sudah melakukan penanganan dari disinfektan untuk kandang. Terus kami sudah suntik multivitamin. Tetapi pada saat keluar normal mas, sudah diobati normal, dicegah normal, cempenya diobati, induknya diobati, tetapi mungkin karena sisa-sisa dari PMK itu umur kambing hampir 1 bulan itu lemes mas. Berarti Lemes. pas sehabis melahirkan, Ya. terus jangka waktu 1 bulan, 1 bulan induknya lemes. induknya lemes. Sorenya masih mau makan komboran, tetapi sudah lemas seperti gejala-gejala PMK lagi yang Tapi sudah tidak terlalu kronis nih. sudah tidak terlalu kronis, harusnya itu sehat, tetapi karena mungkin kondisinya sudah mungkin di dalam atau mana itu sudah Ya. tidak memungkinkan mungkin terus mati. Ya. Itu. Ya mungkin kalau sekarang kalau ada kambingnya yang kena PMK cepet-cepet lah disuntik. Kalau antibiotik penstrep lah, pakai penstrep. Kalau sekarang Prokaben bisa. Ditambah sama Limoxin LA, takarannya 25 kg per 1 mili. Seperti itu. Sama multivitamin. Kalau multivitamin 10 kg untuk 2 mili. Nah, itu Seperti ada itu. di bungkusnya teman-teman. Bungkusnya ada. Di bungkusnya ada untuk itu. Ya, dikira-kira lah bobotnya seperti apa, jangan sampai seperti ini disuntik Prokaben 5 mili ya. Out itu. jadi harus bisa mengira-ngira lah. Itu kalau ditimbang dulu kan itu agak repot ya Pak. Jadi dikira-kira mungkin itu juga membutuhkan jam terbang sih kan. Nah itu. Kalau ini kan jelas lah kalau kita angkat, wah ini paling sekitar 20 kilo ataupun 25 kilo seperti itu. Ini juga tidak dijual teman-teman untuk doro-doroan ini. Tidak dijual. Ini sebentar lagi sudah siap kawin ini. Siap kawin ini sekitar 3 bulan lagi lah, umur 9 bulan kita kawinkan. Kalau di sini kalau tidak kelas kontes kami 9 bulan sudah kawinkan. Nah itu teman-teman. Jadi memang untuk 9 bulan rahim itu juga sudah kuat lah Pak. Ya sudah Siap untuk mengandung. benar. Kalau masih umur 7 bulan saya kira masih terlalu kecil. Masih kecilan. 9 bulan lah. Kalau di sini 9 bulan. Jadi agak resiko kalau mengandung terlalu kecil itu agak resiko nanti ke induknya atau ke cempenya nanti beresiko teman-teman. Biasanya keluarnya sulit mas, Nah, sama susunya kurang gede. Itu. Lah kalau susunya kurang gede, kita susu cempe harus beli dan selain sebagainya. Itu sudah melebihi anggaran teman-teman. Jadi harus siap lah. Indukannya harus siap dulu. Kita lanjut ke cempe ini. Ke cempe atau ke induknya dulu? Oh boleh ke induknya dulu. saja. Nah ini yang kemarin baru melahirkan teman-teman. Kalau ini Pak, ini hitam seperti ini banyak yang suka ini. Pola warna seperti ini. Kebetulan saya ada cempe keluar hitam polos. Nah nanti kita review lah kapan-kapan itu. Dulu gini, saya
dulu dengan Mas Dayat itu pernah melakukan penelitian bahwa 90% dari hasil breeding induk hitam itu keluar dia ke Kempleng, Mas. Kempleng Ngalung. Kempleng Ngalung, Kempleng 90% Kempleng Ngalung. Mungkin nantinya kita bisa ke induk-induk itu dan kita lihat sempe-sempenya. Ya, nah itu teman-teman. Ini sudah melakukan riset. Mungkin ada beberapa kambing hitam itu dikawinkan, entah itu dengan kambing pola warnanya kempleng atau petak atau ada sawurnya gitu. Nah itu mengeluarkan cempe yang kempleng. Nah itu. Jadi salah satunya ini ya. Jadi keistimewaannya seperti itu. Walaupun kambing hitam tidak bisa dikonteskan kalau hitamnya mulus, tidak bisa dikonteskan karena kan untuk kontes kan harus kombinasi 2 warna gitu. Kombinasi 2 warna. Entah atau itu 2-3 warna. Nah, entah itu hitam putih atau merah coklat putih atau merah putih. Nah, ini kerandahnya apa ini, Pak? Kalau ini dari kerandahnya weleh-weleh. Weleh-weleh miliknya Pak. Dulu ini kan Ya. jantannya ini punyanya Nur Hasan. Hmm. Nur Hasan anak weleh-weleh terus dikawinkan dengan kerandah Panji keluarnya ini. Nah, seperti ini perpaduan dari weleh-weleh dan juga panji. Keluar seperti ini cantik sekali. Untuk indukannya seperti ini juga jumbo. Ini laktasi berapa ini, Pak? Ini sudah 1, 2, 3 kali. 3 kali. 3 kali. 3 kali yang kemarin ini. Yang kemarin itu yang nanti ke situ. Nanti kita lihat, teman-teman. Untuk susunya seperti itu. Susunya bagus besar, tapi nah itu ada tapinya, teman-teman. Kalau kambing susunya sebesar itu untuk ambingnya itu beresiko sekali terkena masitis. Nah, itu jadi untuk peternak ya harus pintar-pintar sendirilah untuk menangani masitis itu. Jadi sudah ada obatnya, entah itu sebelum memerah atau sesudah memerah itu harus dikompres dulu dengan air garam dan juga sirih, daun sirih juga bisa. Yang lebih Jawanya lagi ini zaman dulu itu daun lenjet istilahnya. Nah, itu buat nginang. Nah, itu yang buat nginang itu. Kalau untuk ilmiahnya saya nggak tahu, tapi untuk di sini namanya lenjet, teman-teman. Tapi ini sudah terlihat seperti itu, sudah agak normal ya. Ini sudah untuk warnanya juga sudah bagus seperti itu. Itu mulus seperti itu. Nah, itu sudah agak-agak normal. Untuk speknya seperti ini. Untuk pasungnya ini kambing cantik, teman-teman. Kambingnya cantik seperti ini. Ini dagunya tebal. Nah, untuk tanduknya juga bagus seperti ini. Belangkon. Ini jadi terlihat lebih cantik dan juga pasungnya ini terlihat lebih pendek kalau tanduk seperti ini, Pak. Benar. Nah, ini. Sebetulnya sih ini kalau indukan ini sudah 3 kali itu kena masitis. Oh, berarti dari pertama sudah kena masitis. Jadi itu kalau yang kedua, latasi yang kedua malah yang sebelah tidak keluar susu. Kalau ini sudah keluar susu. Berarti pas sakit keluar susu terus diobati, disuntik antibiotik itu. Berarti langsung nggak keluar itu? Nggak keluar, cuma 1 yang keluar. Nah, tapi pas bunting lagi, hamil lagi, terus beranak lagi ini sudah keluar lagi, teman-teman. Nah, itulah. Jadi harus pintar-pintar lah, jangan indukan hamil masitis terus dijual murah itu keliru, teman-teman. Jangan seperti itulah, itu kuno sekali. Jadi obatnya sudah banyak. Ya kalau bisa sih setelah melahirkan, ya. Yang ditangani dulu induknya, Mas. Disuntik. Kalau sekarang kan porkaben sama multivitamin supaya untuk menanggulangi masitis itu menjalar ke dalam lah. Kalau cuma itu kan bisa sembuh. Tapi kalau sudah ke dalam ya. Sebetulnya ada cara untuk menghindari masitis itu sendiri. Tapi entah itu peternaknya telaten apa enggak. Katanya seperti ini, teman-teman. Air dikasih betadin itu pas lagi hamil itu rutin setiap hari. Terus putingnya dicelupkan ke situ. Nah, itu agar tidak infeksi, teman-teman. Jadi gejala masitis itu kan infeksi, Pak. Dari bakteri itu sendiri, teman-teman.
Dari kebersihan kandang juga harus diperhatikan, terus juga putingnya sering dibersihkan. Jadi seperti itulah. Oh pinter mas. Ya itu Ambil dari mana? itu kan ya, mubah Pak kalau sudah peternak kok nggak tahu ini kan ilmu dasar lah sebetulnya kan seperti itulah. Harusnya kalau peternak ya seperti ini, Ya. harus berkembang, sering belajar, sharing dengan teman. Nah, itu. nantinya bisa menjadi peternak yang handal. Ya, jadi seperti itulah teman-teman. Jadi ini ada kambing suson itu ya Pak. Oh ini untuk susun. Ini untuk suson teman-teman. Ini sudah bunting ya Pak. Nah, kebetulan kan ayahnya Mas Agus dia Ya. kan RT. Ya, Terus ketua RT. dari desa ada program namanya apa itu ya? Yang ketahanan pangan. Oh. Terus di Desa Wonosroyo ini ketahanan pangannya ambil dari kambing. Khususnya kambing perah seperti ini. Ini kalau nggak salah ini masih sapera. Berarti etawa dikawinkan dengan sanen. Nah, berarti sapera kombinasi dua itu teman-teman. Ya, sapira kan sanen peranakan itawa. Nah, Sapira. itu. Nah, itu. Ciri-cirinya kalau sapira telinganya masih seperti kambing-kambing bligon ini, Mas. Masih ke bawah. Masih ke bawah bligon. Sudah lempit tapi ngudung seperti Jawa. Itu. Ya. Kalau sudah sanen sudah jentar ya, Pak. Sudah jendar seperti Ya. gembel itu. Ya, seperti gembel atau Jawa kacang itu. Jawa kacang. Jawa kacang itu. Nah, kambing kacang itu kan telinganya ke atas. Tapi kalau peternak kambing kontes paling tidak ya harus punya paling tidak dua lah seperti ini. Untuk suson ya, Pak. Untuk suson. Nah, jadi untuk memangkas biaya ke susu dan juga kualitas susunya pun juga bagus teman-teman karena fresh langsung merah langsung disusukan itu bagus teman-teman. Jadi seperti itulah. Ini program yang sebetulnya bagus. Bagus. Nanti bisa dilanjutkan. Ya, ini sudah kita lanjut melihat cempe-cempe kambing ini. Seperti yang kau dikatakan. Nah, biasanya kalau hitam Nah, kempleng. Ini keluarnya seperti sudah apa? 3 kali keluarnya kempleng. Nah, itu yang dia. ketiga itu. Nah, itu Boleh ada. dilihat monggo. Langsung saja kita lihat. Dikeluarkan mawon nggih. Dikeluarkan mboten monggo. Dari semangkur. Monggo, ini handlingnya luar biasa. ini. Tentunya Masih banyak muda, ini teman-teman. Masih muda, Ya. butuh belian. Nah. Promosi lagi dia teman-teman. Lagi. Oh, mepel siji. Nah. Ini nah, ini dia teman-teman. Enggak nabi Pak. Yap, dua. Nah, ya, Pak. Di sampel. Nah, ini sampel Salah dari satu sampel dari kambing hitam. kambing hitam teman-teman. Keluar seperti ini. Ini kawin dengan Dengan jagat satru. Jaka Satru teman-teman. Miliknya Mas Hidayat. Kebetulan ownernya lagi megang kamera. Nah, ini keluar seperti ini. Ini jantan nggih, Pak? Jantan. Jantan teman-teman. Untuk speknya seperti ini. Nah, ini untuk kepalanya menurut jenengan gimana ini, Pak? Kalau kepala saya rasa itu sudah termasuk bagus ya, karena biasanya kalau perkembangan kepala itu setelah 2 minggu, tapi ini belum 2 minggu saja kepala di atas hidung itu sudah agak tegak, jadi nantinya dia pasti akan cenderung kecembung, Mas. Ini sudah ada ini sudah jenong seperti ini dan juga di hidungnya itu sudah tegak teman-teman. Di atas. Untuk telinganya juga ini kani puteles ini. Kani puteles teman-teman untuk telinganya. Ini sudah empuk terus simetris juga. Ini sudah panjang terus lihat. Papak seperti ini. Nah, ini. Kalau kekurangannya ini, Pak. Kalau saya Menurut rasa jenengan. di pokokan ini kurang lebar, Mas. Jadi lebar. agak ngudung Ya. cara Wonosroyo ini, Mas. Ya. Jadi untuk pok-pokannya ini disebabkan karena kurang lebar atau gimana ini? Kurang lebar, Mas. Ya. Sama yang belakang ini agak jendolan sedikit lah. Oh ya. Dan di belakang. Tapi sih nggak begitu. Tapi ini biasanya kalau kambing seperti ini karena kambing jantan biasanya setelah dia umur 13 bulan itu telinganya dia akan
mapan sendiri. Nah, itu teman-teman. Di umur 13 bulan lah sekitar. Karena kan juga ketarik sama gelambirnya ini. Ini benar. gelambirnya juga sudah kelihatan ini untuk gelambirnya. Nah, untuk posturnya juga bagus ini. Seperti ini. Ini baru berapa hari ya Pak? Ya, palingnya 3 hari ya Mas. Baru 3 harian ini teman-teman. Sudah seperti ini. Untuk perkembangan kepalanya dan juga telinganya. Saya melihat kok ini pas baru lahir gimana. Ini sudah perkembangannya menuju ke hal positif. Teman-teman. Nah, ini ada gembarannya. Ada itu Nah, satu. jantan lagi. Jantan. Bisa dikeluarkan. Jadi jangan khawatir punya kambing hitam Mas, enggak akan Nah, kambing itu hitam teman-teman. Ini Itu. yang Nah. satu. Ini yang satunya. Ini ada putihnya seperti ini. Ada petaknya sedikit. Ini kok bisa seperti ini, Pak? Kan apa jantannya kan kempleng. Nah, itu gen dari mana? Kalau saya rasa itu dari panji sih, panji agak ada putihnya sedikit. Oh, putihnya. Nah, itu. Dan kemplengnya juga kayaknya segitu kalau panji. Pola warnanya mirip-mirip seperti ini. Mirip-mirip panji. Cuman kalau panji ada daplokannya itu di Kaki, di dengkul. bener. Ya. Ini seperti ini. Ini dagunya juga sudah besar-besar seperti ini. Untuk telinganya mirip-mirip semua. Mana ini? Aduh. Kebetulan kalau kelebihan dari Jaka Satru itu Ya. pasti keluar itu telinga-telinga kaneboteles Mas. Lentur-lentur seperti ini. Kelebihannya Dan juga Jaka tebal. Satru itu di telinga. Cuman kalau lebarnya masih kurang. Kalau anak Jaka Satru itu lebarnya kurang tapi sudah les. Jadi bisa di-crosskan dengan Dengan telinga-telinga yang panjang-panjang itu dan juga lebar-lebar. Ini untuk posturnya juga bagus ini teman-teman. Ini sudah tinggi, sudah panjang seperti ini. Nah, ini ada yang dijual apa enggak ini cemil-cemil Pak? Kalau nanti setelah 1 bulan ini dijual. Yang ini? Ya yang itu mungkin ya bisa nanti- dua-duanya nggak masalah lah. Nanti langsung ke ownernya saja lah. Langsung ke Kalau owner boleh. ada yang mau dijual, kita akan bikin video lagi teman-teman. Kalau ada yang mau dijual. Speknya seperti ini. Nanti lihat perkembangannya lagi pas sudah 1 bulan. 1 bulan. Nah itu. Mau dimasukkan lagi Mas. Jadi dari babon hitam seperti itu keluar pola warnanya yang enggak budeng-budeng itu ataupun kendet itu enggak ada ya Pak. Oh, iya. Jadi keluarnya seperti itu teman-teman. Lah kemarin pas di tempatnya Pak Wahidin kan hitam tetap keluarnya. Nah ngalung biasa itu. Dua-duanya lagi ya. Dua-duanya ngalung. Ini saya jadi kepengen kambing hitam, alhamdulillah sudah dikasih itu. Kebetulan sekali itu. Jadi memang tidak untuk breeding tapi tidak untuk kontes tapi bisa membreeding kambing-kambing kontes. Nah itu teman-teman untuk pola warna yang favorit. Ini sudah semua nih Pak. Sudah semua. Sudah semua. Jadi terima kasih Pak atas Oke, ilmunya, atas waktunya juga. Ini sangat mengedukasi untuk teman-teman itu. Jadi bisa disimak itu banyak sekali sebetulnya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat teman-teman. Nanti bisa disaring sendirilah. Jadi seperti itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Saya Nugroho Iksanto dan juga Sumarah. nah, nantikan video selanjutnya di SKK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.